Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Bantani dalam channel ASP TV, yaitu channel yang memuat beragam edukasi-edukasi hukum, pembahasan mengenai edukasi hukum, entah itu tentang hukum positif, hukum Islam ataupun mengenai penetapan pasal dalam peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat. Semoga kawan-kawan, para subscriber dan para penonton setia SPTV selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang mahkum fih dan mahkum bih, yaitu objek hukum dan peristiwa hukum dalam ilmu usul fikih. Namun sebelum masuk pada pembahasan, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, share, and comment agar channel ASP TV bisa menjadi channel nomor 1 mengenai pembahasan tentang hukum. Baik, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu objek hukum. Pengertian objek hukum yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum. Objek hukum disebut pula sebagai objek hukum disebut pula benda atau barang, yaitu segala barang dan hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Nah, macam-macam objek hukum dibagi menjadi dua, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Contoh benda berwujud yaitu suatu benda yang dapat dicapai atau dilihat dan diraba oleh panca indera. Contohnya kursi atau meja dan lain sebagainya. Benda tidak berwujud, contoh benda tidak berwujud yaitu suatu benda yang tidak berwujud namun bernilai ekonomis, atau suatu hak yang melekat pada suatu barang. Contohnya hak cipta, hak atas merek, hak atas tanah, dan lain sebagainya. Lalu ada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak yaitu setiap benda yang bergerak. Ada yang sifatnya bergerak sendiri. Contohnya hewan, ayam, kuda, dan lain sebagainya. Ada juga yang dapat dipindahkan seperti meja, kursi. Benda tidak bergerak yaitu setiap benda yang tidak dapat bergerak sendiri atau tidak dapat dipindahkan. Contohnya penetapan undang-undang yaitu hak atas benda tidak bergerak dan kapal yang tonasenya atau beratnya 20 meter kubik. Yang kedua yaitu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah semua kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Contohnya contohnya yang pertama yaitu peristiwa perkawinan. Seorang pria dengan seorang wanita yang menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang kedua yaitu peristiwa jual beli suatu barang, di mana peristiwa itu menimbulkan akibat hukum, timbulnya hak dan kewajiban kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Itu adalah objek hukum dan peristiwa hukum menurut hukum positif. Atau mungkin adik-adik mahasiswa mengetahui bahwa pembahasan mengenai objek hukum dan peristiwa hukum masuk ke dalam materi pengantar ilmu hukum. Sedangkan dalam ilmu usul fikih disebut sebagai mahkum fih dan mahkum bih. Mahkum fih yaitu objek hukum. Mahkum bih adalah peristiwa hukum. Sebagian ulama usul menggunakan istilah mahkum fih sebagai objek hukum
Dikarenakan dalam peristiwa itulah ada hukum, baik hukum wajib maupun hukum yang haram. Sebagian ulama yang lain menggunakan istilah mahkum bih karena perbuatan mukallaf itu bisa disifati dengan hukum, baik yang bersifat diperintahkan maupun yang bersifat larangan. Jadi yang dimaksud mahkum bih yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syar'i, baik yang bersifat tuntutan menjalankan, tuntutan meninggalkan, memilih suatu pekerjaan atau masuk ke dalam hukum taklifi yang sudah kita bahas minggu lalu, dan yang bersifat syarat, sebab, halangan atau rusuh yang masuk ke dalam hukum wad'i. Para ulama pun sepakat bahwa seluruh perintah syar'i itu ada objeknya, yaitu perbuatan seorang mukallaf. Dan perbuatan mukallaf itu ditetapkan suatu hukum. Contohnya, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah. Yang artinya dirikanlah salat. Ayat ini berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf, yakni tuntutan untuk mengerjakan salat. Jadi, bagi seorang mukallaf yang sudah balik tentunya wajib untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Selain itu adapun firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Yang artinya, janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah melainkan dengan suatu sebab yang benar. Nah, dalam ayat ini terkandung suatu larangan yang terkait dengan perbuatan seorang mukallaf. Jadi, kita sebagai seorang mukallaf dilarang untuk menganiaya ataupun membunuh. Maka kita sebagai seorang mukallaf dilarang membunuh sesama makhluk tanpa sebab atau tanpa hak, dan hukumnya yaitu haram. Selain itu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5 hingga 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yang artinya apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Jadi isi kandungan dari ayat ini yaitu kita dapat diketahui bahwa berwudu itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Ketika kita akan mengerjakan sholat. Adapun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu la yarithul qatil, yang artinya pembunuh tidak mewarisi. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa salah satu penyebab seseorang tidak mendapatkan warisan, harta warisan adalah pembunuhan. Contohnya misalnya dalam satu keluarga, anak telah membunuh ibunya atau ibunya telah membunuh suaminya, maka pembunuh tersebut tidak mendapatkan warisan walaupun sudah timbulnya syarat waris. Nah, jadi pembunuh tersebut walaupun warisan itu walaupun sepeser pun warisan itu tidak dapat diwarisi apabila kepada seorang pembunuh, sekalipun itu adalah ahli warisnya. Jadi kesimpulannya, dalam ilmu usul fikih yang menjadi objek hukum yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf, karena dalam perbuatan atau peristiwa hukum itulah ada hukum, baik hukum yang wajib, sunnah, makruh, dan haram. Jadi yang menjadi objek hukum dalam ilmu usul fikih yaitu perbuatan seorang mukallaf. Sedangkan dalam hukum positif, objek hukum yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum
yang dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum, yaitu barang dan benda. Entah itu benda berwujud, benda tidak berwujud, benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Selain kita mempelajari ilmu hukum atau hukum positif, kita juga perlu atau penting mempelajari hukum Islam, yaitu untuk menjaga pondasi keimanan kita agar kita terhindar dari perbuatan tercela. Jika kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,